Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta yang insya Allah dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Bu Mita. Bu Mita termasuk dalam panitia GSMB SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Nah, kali ini Bu Mita ingin menyampaikan beberapa teori atau beberapa tips bagaimana caranya untuk membuat puisi yang baik. Nah, simak ya. Sebelum kita membuat puisi, kita harus tahu dulu puisi itu apa sih? Nah, puisi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lari dan bait. Apa sih yang dimaksud dengan irama? Irama itu adalah gerakan berturut-turut yang secara teratur menyusun puisi. Jadi seperti turun naik lagu. Nah, itu namanya irama. Kalian kalau misalnya menyanyi, kalian kan ada naik turun lagunya, nadanya. Nah, itu dinamakan irama. Irama juga bisa disebut ritme. Sedangkan untuk matra, matra itu bagannya atau strukturnya, atau bisa juga gambarannya itu seperti apa. Kalau menurut Kamus KBBI, matra itu bagan yang dipakai dalam penyusunan baris saja yang berhubungan dengan jumlah barisnya, baitnya gitu. Kemudian panjangnya, panjang kalimatnya atau tekanan suku katanya itu dinamakan matra. Misal kalian mau membuat puisi yang simple saja. Saya pengen membuat puisi yang hanya 4 kalimat saja Bu dalam satu bait. Nah, kalian bisa membuat 4 kalimat tersebut menjadi satu bait tapi dengan satu matra. Jadi nanti saling berurutan begitu. Kemudian yang ketiga adalah rima. Rima itu bisa disebut sebagai sajak. Sajak atau rima itu adalah pengulangan bunyi pada akhir. Jadi nanti misalnya jika kalian membuat puisi, diingat-ingat sekali bahwa sajak itu sangat penting. Supaya apa? Supaya indah. Jadi ketika kalian membuat sebuah kalimat, huruf terakhir atau bunyi terakhir itu nanti yang dinamakan sajak, dibuat yang seindah mungkin. Nah, selanjutnya larik. Nah, larik itu bait atau baris dalam sajak itu disebut larik. Sedangkan untuk bait sendiri, bait adalah satu kesatuan dalam puisi atau pantun yang terdiri atas beberapa baris. Nah, Bu Mita akan contohkan. Nah, di sini ada contohnya puisi milik kakak kelas yang sekarang sudah SMP, yaitu namanya Kak Ahsan dari kelas 6 Haukal. Kak Ahsan membuat puisi yang berjudul Hantar Kucingku. Nah, coba Bu Mita baca ya. Hantar Kucingku, karya Ahsan dari 6 Haukal. Badanmu kecil tapi padat berisi, bulumu tebal nan halus, warnanya abu-abu bercorak hitam, bermata bulat dan coklat. Hunter, itulah panggilannya. Kucing peliharaanku di rumah, datang entah dari mana, yang pasti engkau betah di sini. Dan selanjutnya, nah, anak-anak bisa melihat bahwa judul yang ditampilkan oleh Kak Ahsan itu sangat menarik, ya kan? Walaupun di situ kucingku banyak sekali judulnya, ya kan? Kucing apa seperti itu ya. Tapi Kak Ahsan memilih judul seperti ini karena Kak Ahsan memang mempunyai kucing bernama Hunter. Nah, kucing bernama Hunter itu dijadikan sebagai idenya Kak Ahsan untuk membuat puisi yang bagus. Nah, di situ dari 4 itu ada 4 bagan ya, ada 4 bagan atau 4 matra itu anak-anak. Ada sangat ini ya, Kak Ahsan itu sangat rapih, ya kan, sangat rapih. Kalimatnya semuanya susunannya sama, ya kan, susunan panjang pendeknya, kemudian baitnya juga. Misal di bait pertama ya, di bait pertama,
Badanmu kecil tapi padat berisi. Rimanya atau sajaknya si. Bulumu tebal nan halus, lus. Warnanya abu-abu bercorak hitam, am. Bermata bulat dan coklat, at. Itu rima seperti itu dinamakan rima yang bervariasi. Nah, rima bervariasi boleh sekali dalam puisi, apalagi puisi modern seperti sekarang ini. Anak-anak bebas membuat puisi itu, bebas ya. Anak-anak jangan merasa bahwa puisi itu harus 4 baris, harus 2 bait, nggak usah seperti itu. Anak-anak bebas membuat puisi karena sekarang puisi sudah mempunyai bentuk modern. Nah, selanjutnya Bu Mita berikan langkah-langkah membuat puisi untuk anak-anak SD. Ini mungkin sangat enak dilakukan untuk anak kelas 1 sampai kelas 3. Prosesnya akan berbeda dengan anak kelas 4 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 sampai kelas 3, anak-anak boleh membuat ide atau memunculkan ide dari benda-benda di sekeliling kalian. Atau boleh juga misalnya anak-anak sedang pergi ke sebuah tempat, kemudian anak-anak bercerita atau membuat puisi tentang tempat tersebut. Nah, kalau cerita itu kan panjang ya nak ya, berparagraf-paragraf. Kalau puisi itu hanya seperti tadi, hanya singkat-singkat ya. Coba yang pertama yang harus anak-anak lakukan itu menentukan tema yang ingin kita tulis, kemudian dibuat judulnya. Kebetulan untuk GSMB Al-Azhar itu temanya bebas. Anak-anak boleh membuat judul seperti apa, tema seperti apa. Yang penting anak-anak harus tahu ada aturannya, tidak boleh mengandung unsur sara ataupun pornografi. Nah, anak-anak boleh misalnya memilih tema dengan judul yang mudah saja. Seperti tadi Mas Ahsan itu judulnya mudah, Hunter Kucingku, itu sangat mudah. Nah, pertama cari tema yang dekat dengan kita. Biasanya yang sangat dekat dengan kita itu ada keluarga, ya kan, lingkungan, sekolah, teman, hobi, dan masih banyak lagi. Misal anak-anak mau membuat puisi tentang keluarga, nah keluarga itu kan banyak. Anak-anak boleh membuat puisi tentang ibu, tentang ayah, kakak, nenek, kakek, dan anggota keluarga yang lain. Persilahkan ya. Kemudian yang kedua, ini nih anak-anak SD kelas 1 sampai 3 biasanya paling seneng nih memejamkan mata ya. Pejamkan mata, dibayangin ya kan, dibayangkan. Misal kalian tadi memilih untuk membuat puisi tentang hewan ya kan. Aku pengen hobi atau aku pengen hewan gitu kan. Hewan aja. Cari satu hewan yang ingin kalian buat puisi. Nah, seperti yang di samping ini ada hewan jerapah. Nah, kalian jika ingin menulis jerapah, kalian bayangkan jerapah itu seperti apa. Bu, saya belum pernah tuh lihat jerapah. Nah, kalian bisa browsing di internet. Kalau tidak bisa melihat secara langsung di Kebun Gembira Loka, kalian lihat di internet, banyak sekali contoh-contoh jerapah di sana. Nah, jerapah itu dilihat bagaimana bentuknya, ya kan? Bentuknya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu seperti apa, ya. Setelah itu, setelah kalian membayangkan, setelah kalian mengingat-ingat, kalau dulu pernah melihat jerapah gitu, mengingat-ingat, nah kalian tulis. Yang ketiga, kalian tulis bagian yang muncul ketika kita membayangkan. Misal tadi ketika membayangkan jerapah, anak-anak teringat, oh warnanya coklat dan oranye gitu. Ada mungkin yang jerapahnya warnanya pink, nah itu di kartun itu ya. Tapi jerapah yang paling benar sesuai dengan kenyataan itu adalah jerapah yang warnanya coklat, kemudian ada bentol-bentolnya atau bulet-buletnya. Kalau anak kelas 1 tuh taunya itu coraknya itu namanya bulet-bulet. Nah, bulet-buletnya itu berwarna coklat, ya kan? Kemudian lehernya panjang, menjulang tinggi panjang, ya kan?
kakinya juga panjang, bulunya tadi bercorak bulat-bulat, telinganya kecil, di atas ini 2 kecil. Kemudian jerapah itu makan daun di pohon yang tinggi. Nah, itu disebut kerangka puisi atau susunan membuat puisi. Anak-anak boleh pakai seperti itu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Kalau kelas 4 sampai kelas 6 mau memakai seperti itu tidak apa-apa. Tetapi biasanya untuk anak kelas tinggi, biasanya anak-anak lebih suka untuk membaca sebuah puisi atau beberapa puisi di internet, kemudian mencari ide dari situ. Boleh, seperti itu boleh, tetapi tidak boleh menjiplak, ya, tidak boleh menjiplak. Anak-anak boleh memakai diksi atau pilihan kata yang ada di situ, boleh. Diksi banyak sekali anak-anak. Kalian bisa melihat di situs-situs puisi di internet itu ada diksi atau pilihan kata yang bagus-bagus yang bisa dicantumkan di puisi kalian, begitu ya. Kemudian dari kerangka yang tadi, kerangka yang simpel-simpel tadi, kalian buat menjadi sebuah puisi yang utuh. Ini Bu Mita coba buat ya. Bu Mita coba buat dari kerangka yang Bu Mita bayangkan tadi tentang jerapah. Itu Bu Mita buat 3 bait. Ada 3 bait, 1 bait ada 4 baris. Nah, coba Bu Mita bunyikan, Bu Mita sebutkan dan Bu Mita bacakan ya. Jerapah, leher yang panjang dengan bercap coklat di tubuh, badannya besar dan bertubuh tinggi, pemakan dedaunan pohon yang hijau. Jerapah, betapa senangnya melihatmu bermain-main dengan anakmu, berlari-larian mengejar satu sama lain. Jerapah, kau adalah binatang tertinggi di muka bumi. Betapa hebatnya sang penciptamu, hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari puisi yang tadi Bu Mita bayangkan. Nah, sekarang untuk penulisan puisi dalam rangka GSMB ini, anak-anak ada aturannya, ada petunjuk teknisnya. Nah, Bu Mita bacakan untuk petunjuk teknisnya. Yang pertama, untuk naskah puisi dulu ya. Untuk naskah puisinya, tema puisi yang tadi Bu Mita sudah sebutkan bebas. Anak-anak boleh memakai ide apapun aja, yang penting tidak mengandung sara ataupun pornografi. Panjang setiap naskah maksimal atau paling banyak 2 halaman kertas ukuran A5. Nah, kemudian puisi merupakan karya asli. Jadi nanti kalau sudah sampai ke bu guru, ke wali kelas, nanti akan dicek di situs plagiat apakah itu asli dari kalian atau ada kalian misalnya nyuplik dari situs lain kemudian dijadikan puisi kalian, itu nanti akan terlihat. Anak-anak pokoknya kalau dalam berproses membuat puisi itu yang original ya, yang asli milik kalian, itu nggak apa-apa, lebih bagus daripada yang kalian lihat di internet gitu ya. Kemudian setiap naskah, jadi dalam satu naskah itu terdiri dari judul, kemudian isinya, puisinya itu, dan biodata penulis ya. Biodata penulis itu nggak wajib, kalian boleh menuliskan biodata kalian dari kelas berapa, namanya siapa, itu boleh, alamatnya mana boleh, nanti bisa dicantumkan ya. Kemudian naskah diketik dalam bentuk MS Word dengan ketentuan 1, ukuran kertas A5, kemudian margin atau pinggir-pinggirnya itu 2, 2, 2, 2 ya. Ukuran fontnya 10,5 biar bisa muat banyak ya kan. Kemudian spasinya 1,15. Nah, selanjutnya format nama filenya anak-anak supaya wali kelas mudah untuk mengoleksi atau untuk mengunduhnya.
dan menyusunnya menjadi satu. Itu format nama filenya ada puisi, nama, judul, kelas, nomor absen. Misal puisi nama Dewi Paramitasari, judul Jerapahku, kelas 6 Ibnu Sina, nomor absen 32. Tidak wajib, tapi sangat membantu untuk wali kelas ya. Kemudian nah ini adalah tugas guru. Tugas gurunya menggabungkan naskah. Jadi tadi yang sudah dikirimkan anak-anak ke wali kelas digabung tuh sama wali kelasnya. Setelah itu sama wali kelas diberikan kepada koordinator paralel dan setelah itu dinilai. Nah, anak-anak ini memang tidak wajib, tetapi anak-anak lebih baik jika anak-anak membuat puisi. Supaya apa? Anak-anak tahu bahwa proses membuat puisi itu seperti apa sih, gitu ya. Anak-anak mencoba membuat puisi. Karena nanti kalau sudah sampai di kelas 4, 5, dan 6, nanti ada materi tentang membuat puisi. Biar anak-anak tahu bagaimana cara membuat puisi yang baik dan benar serta indah ya. Itu saja dari Bu Mita. Terima kasih sekali atas perhatiannya ya anak-anak. Selamat berproses. Yang penting anak-anak harus percaya diri. Selamat bergabung dengan GSMB di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Bu Mita harap anak-anak membuat puisi yang bagus, indah dan keren, dan itu pasti ya anak-anak Al-Azhar ya kan. Terima kasih, itu saja dari Bu Mita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.